Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Barifai dari Teknik Matematika dan NPM 2001062008. Hai teman-teman semua, bersama saya. Di pertemuan ini kita akan membahas persamaan diferensial linear non homogen order 2 ya. Sebenarnya pertemuan ini sudah kita bahas di sebelumnya, tapi dikarenakan ini materi sangat penting, jadi kita ulang lagi teman-teman ya. Untuk bentuk umumnya yaitu d kuadrat y per dx kuadrat plus b kali dy per dx plus cy sama dengan fx. Jika fx tidak sama dengan 0, maka substitusi y sama dengan ae pangkat m1x plus be pangkat m2x akan membuat sisi kiri di atas sama dengan 0. Maka karena itu ditemukan bahwa tambahannya itu fungsi komplementernya itu dengan rumus ini, dan integral khususnya ini ya teman-teman ya. Jadi solusi persamaan diferensial tersebut akan menjadi y sama dengan yh plus yp. Sebenarnya langkah menyelesaikan persamaan diferensial itu pada beberapa langkah ya teman-teman ya. Yang pertama itu menentukan solusi persamaan umum diferensial linear homogen biasa disebut fungsi komplement yh sama dengan x. Terus menentukan solusi umum persamaan diferensial linear non homogen biasa disebut integral khusus yp x, dan menentukan solusi umum persamaan diferensial y, yhx, ypx. Ini adalah tabel untuk menentukan nilai konstanta. Sebagai contohnya, kita langsung ke contoh, yaitu solusi umum PD berikut ini. Jika ada d kuadrat y per dx kuadrat plus y sama dengan 1, penyelesaiannya itu kita akan menggunakan langkah-langkah teman-teman. Langkah pertama itu menentukan solusi umum PD linear homogen ya, d kuadrat y per dx plus y sama dengan 0. Habis itu kita mencari akar-akarnya, karakteristiknya, sehingga linear homogen itu diubah menjadi m kuadrat plus 1 sama dengan 0, m sama dengan akar min 1, m sama dengan i akar 1 gitu. Solusi umumnya yhx sama dengan a cos x plus b sin x. Untuk angka keduanya menentukan solusi umum PD linear non homogen dari ini d kuadrat y per dx kuadrat plus y sama dengan 1. Solusi umumnya ypx sama dengan 1. Nah, terus untuk langkah ketiga kita akan tulis y sama dengan yhx plus ypx sama dengan a cos x plus b sin x plus 1. Jadi untuk selesaikan persamaan diferensialnya ya, ini untuk contoh soal kedua, yaitu dengan contoh 2 kuadrat y sama dengan dx kuadrat plus 5dy per dx plus 6y sama dengan x kuadrat. Penyelesaiannya menggunakan sama kayak tadi. Langkah pertamanya fungsi komplementnya ditulis hingga fx sama dengan 0. M kuadrat min 5m min 6 sama dengan 0. Ini dicari akar-akarnya. Setelah ketemu, kita akan bisa menentukan bahwa akar-akarnya itu bisa memasukkan ke rumus berikut ini teman-teman ya. yh plus ax 2x plus be pangkat 3x. Integral khususnya fungsi derajat 2, misalkan yp sama dengan x kuadrat plus dx plus e ya teman-teman. Jadi dy per dx nya sama dengan 2cx plus d. D kuadrat y per dx sama dengan 2c teman-teman ya. Jadi setelah itu kita selesaikan persamaannya. Jadi d kuadrat y per dx min 5dy per dx plus 6y sama dengan x kuadrat. Jadi kita substitusikan ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, 2c min 5 2cx plus d plus 6 kali cx kuadrat plus dx plus e sama dengan x kuadrat. Setelah kita hitung semuanya, kita kalikan, kita akan kelompokkan. Setelah balik kita akan dapat 6c sama dengan 1, yaitu c nya jadi 1/6. Terus untuk 6d min 10c sama dengan 0 itu jadi nilai d nya itu 5/18 sampai ketemu e nya itu 19/108 ya teman-teman. Saya itu kita akan nulis persamaannya, yaitu yp sama dengan 1/6x kuadrat plus 5/18x plus 19/108. Penyelesaian umumnya yaitu yp kali ypx plus yp. Maaf teman-teman, ini saat ini jadinya yhs plus ypx sama dengan ax pangkat 2x plus be pangkat 3x plus 1/6x kuadrat plus 5
per 18x plus 19 per 18 ya. Setelah itu kita temukan solusi khusus persamaan diferensial dari ini ya teman-teman ya. Y double aksen min 3y aksen plus 2y dengan sin x. Itu untuk contoh soal yang ketiga teman-teman ya. Setelah kita ubah persamaan dy per dx, di kuadrat y plus dx min 3 dy per dx plus 2y sama dengan sin x. Langkah pertamanya ini teman-teman ya, ini bisa diperhatikan bersama-sama. Jika fungsi komplemennya itu sehingga fx itu sama dengan 0, kita cari akar-akarnya. Setelah itu kita integralkan fungsus karena ini fungsi derajat 2. Misalnya yp sama dengan c cos x plus d sin x. Jadi dapat diperoleh seperti ini teman-teman. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan ini seperti ini. Setelah kita substitusikan ke persamaan, kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu jadi yp 3/10 cos x plus 1/10 sin x. Kita dapat dari sini teman-teman hasil substitusi tadi. Setelah itu kita akan dapat menentukan fungsi umumnya, yaitu menjadi yp x plus ypx sama dengan ae x pangkat x plus be pangkat 2x plus 3/10 cos x plus 1/10 sin x ya teman-teman. Kemudian itu aja pertemuan untuk kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman ya, dan mohon maaf apabila penjelasan dari saya sedikit kurang jelas. Mungkin akan dilanjutkan di video berikutnya teman-teman ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye teman-teman.